Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan peleton kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Latihan penghormatan. Hormat! Hak! Tegak! Hak! Istirahat di tempat! Hak! Pembacaan lintas sejarah tingkat Kabupaten Raja Ampat oleh Sekretaris Daerah Seda Kabupaten Raja Ampat.
tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan lintas sejarah singkat Kabupaten Raja Ampat oleh Sekretaris Daerah. Sejarah singkat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman penjajahan Belanda, Sorongdong secara geostrategik maupun geopolitik memiliki kedudukan yang sangat penting, maka pemerintah Nederland Nieuw-Guinea menganggap perlu untuk mengangkat seorang asisten presiden koordinator untuk 2 underafdeling pada tahun 1952, yaitu 1. Underafdeling Sorong Oil, 2. Underafdeling Raja Ampat. Setiap underafdeling dikepalai oleh seorang Hoofdvaartrechtsdirecteur HVB dan keduanya berkedudukan di Sorongdong. Pada tahun 1956, Afdeling West Nieuw-Guinea kemudian dibagi menjadi 2 afdeling yang terdiri dari Afdeling West Nieuw-Guinea dan Afdeling Fak-Fak. Dengan terpecahnya afdeling tersebut, maka Afdeling West Nieuw-Guinea yang semuanya berkedudukan di Sorongdong dipindahkan ke Manokwari. Akibat dari pemecahan tersebut, Afdeling West Nieuw-Guinea sebanyak 8 underafdeling menjadi 6 underafdeling yang meliputi underafdeling Raja Ampat, underafdeling Sorong Oil, underafdeling Ayaman yang pada tahun 1955 dipindahkan ke Tunggabuan, underafdeling Manokwari, underafdeling Baransi, underafdeling Bintuni. Pembagian wilayah tersebut di atas berlangsung sampai dengan penyerahan pemerintah atas Irian Barat kepada penguasa Tentara Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh pada pemerintah Republik Indonesia oleh Uni, maka pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan yang akan seorang wakil bupati koordinator berdasarkan keputusan Perdana Menteri nomor 129 tahun 1965 yang berkedudukan di Sorong. Wakil bupati koordinator yang berkedudukan di Sorong ini diberi tugas antara lain mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintah oleh kepala pemerintah setempat Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tunggabuan, dan Ayaman, mempersiapkan pelaksanaan pemecahan Kabupaten Irian Barat bagian barat menjadi 2 kabupaten. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1967 tanggal 14 Juli 1967, kedudukan wakil bupati koordinator wilayah kepala pemerintahan setempat Sorong, Raja Ampat, Tunggabuan, dan Ayaman dijadikan satu wilayah Kabupaten Barat yang terpisah dari Kabupaten Manokwari. Dengan hasilnya pelaksanaan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 dengan baik dan sukses, maka sebagai tindak lanjut atas keberhasilan itu oleh pemerintah Republik Indonesia ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat, dan setelah penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, maka status Kabupaten Administrasi Sorong menjadi otonomi sampai dengan tahun 1972 yang terdiri atas wilayah pemerintah setempat Sorong dengan ibu kota Sorong, wilayah kepala pemerintahan setempat Raja Ampat, ibu kota Sorongdong, berbagian di atas Distrik Salawat Utara, ibu kota Dom, Distrik Salawat Selatan, ibu kota Seket, Distrik Baigel Utara, ibu kota Kabare, Distrik Baigel Selatan, ibu kota Saunek, dan Distrik Usol, ibu kota Waigam. Wilayah pemerintahan setempat Tunggabuan dengan ibu kota Tunggabuan, wilayah pemerintahan setempat Ayaman dengan ibu kota Ayaman. Dalam perkembangan selanjutnya,
bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali sebagai bagian dari substansi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah Republik Indonesia dengan memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat Papua mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan juga dalam beberapa waktu kemudian ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pemekaran 14 kabupaten di Provinsi Papua dan Raja Ampat sebagai salah satu kabupaten dari 14 kabupaten pemekaran tersebut. Selanjutnya, dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/81/172 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003, Saudara almarhum Dr. Ansus Markus Suwana MSc dilantik sebagai pejabat Bupati Raja Ampat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2003 di Jayapura. Dan pada tanggal 9 Mei 2003 secara de facto dimulainya administrasi pemerintahan di Waisai sebagai ibu kota Kabupaten Raja Ampat yang ditandai dengan dibukanya seluruh papan nama kantor Bupati Raja Ampat oleh Gubernur Provinsi Papua almarhum Dr. Ansus MSc yang disaksikan oleh Bupati Sorong dan Ketua DPRD Sorong, dan pada tanggal dan bulan tersebut disepakati bersama oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Raja Ampat sebagai tanggal dan bulan untuk diperingati sebagai hari ulang tahun Kabupaten Raja Ampat. Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode pertama 2005-2010 dan periode kedua 2010-2015 adalah almarhum Dr. Ansus Markus Suwana MSc dan almarhum Dr. Ansus Indah Arfan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Raja Ampat hingga pada tanggal 9 Desember 2015 masyarakat Kabupaten Raja Ampat mempercayakan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat untuk periode ketiga 2015 sampai 2020 pada Saudara Abdul Faris Sulat SE dan Manuel Peter Urbinas SPI MSc. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2020, masyarakat Kabupaten Raja Ampat kembali mempercayakan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat periode keempat 2020 sampai 2026 pada Saudara Abdul Faris Sulat SE dan Odeko Iliar Burgam SIP MMTF yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/92 garis datar 382 tanggal 24 Februari 2021 dan dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat oleh Gubernur Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Manokwari pada tanggal 26 Februari 2021. Dengan demikian, lahirlah generasi baru pemimpin muda di bumi ribuan pulau Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari 24 distrik, 4 kelurahan, dan 117 kampung. Demikian, secara singkat pemerintah Kabupaten Raja Ampat Dirgahayu Kabupaten Raja Ampat yang ke-20 selesai. Bupati Raja Ampat selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Hormat!
Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Raja Ampat tanggal ke-20 tanggal 9 Mei 2023 siap dilaksanakan. Kerjakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Lambang daerah Kabupaten Raja Ampat memasuki lapangan upacara. Jalan di tempat. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Raja Ampat. Kepada lambang pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Hormat! Siap! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita, para pendiri Kabupaten Raja Ampat, khususnya pada mantan Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh para ASN masyarakat yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta. Mulai.
Tamu undangan silakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Raja Ampat, yang terhormat pejabat Eselon 2 Provinsi Papua Barat Daya, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Pangkal Armada 3 atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lantamal Sorong atau yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atau yang mewakili, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan seluruh anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati pejabat Eselon 2 Provinsi Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Kapolres Raja Ampat. Yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat. Yang kami hormati Komandan Pos TNI Angkatan Laut Waisai, Komandan Kompi 4 Brimob Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Kepala Basarnas Kabupaten Raja Ampat, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Ampat. Yang kami hormati Ketua KPU Raja Ampat, Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat, para pimpinan perbankan Bank Papua, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Yang kami hormati para pimpinan instansi konstitusional lainnya, Kepala Bulog, PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Kepala Administrasi Pelayanan. Dan juga kami hormati para Kepala Distrik dan Lurah se-Kabupaten Raja Ampat. Dan juga yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua BPN Wilayah 11 Kabupaten Raja Ampat, Ketua FKUB dan Ketua Basis Raja Ampat. Dan juga yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua DOW Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Ketua Bayangkari dan Ketua Persib Kabupaten Raja Ampat. Dan juga yang para kami hormati, yang saya hormati para Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Paguyuban. Dan juga yang saya hormati para tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta insan pers dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta upacara yang saya hormati dan juga yang saya banggakan. Pasukan diserahkan untuk amarat istirahat dimulai.
Baik, untuk seluruh peserta upacara mari kita tepuk tangan dalam rangka HUT ke-20. Saya kebetulan pada posisi berdiri siap, makanya bagi yang siap begitu. Mari silakan kita tepuk tangan. Baik, saya lanjutkan. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka upacara peringati HUT Kabupaten Raja Ampat yang ke-20 tahun, yang dirangkaikan dengan halal bihalal ASN TNI Polri dan seluruh masyarakat yang hadir di pagi hari ini. Nilai utama dari momentum hari ulang tahun yang ke-20 Kabupaten Raja Ampat tahun 2023 ini bukanlah pada proses perayaannya, tapi pada suatu keyakinan untuk memaknai perjalanan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk terus membangun. Dalam perjalanan itulah kita selalu menemui berbagai nilai-nilai pembelajaran, baik itu berupa peristiwa pahit, manis, halangan maupun tantangan. Semuanya pasti mengandung sebuah nilai yang bisa kita jadikan bekal untuk menyegarkan kembali episode yang hidup yang mungkin sedang berada pada titik jenuh, di mana alur yang dilewati terasa begitu datar dan terkaku-kaku pada rutinitas kerja yang dijemukan, tanpa letupan emosi dan ekspresi yang mematikan semangat membangun. Maka berkenaan dengan peringatan 20 tahun Kabupaten Raja Ampat, saya tidak bosan-bosannya mengajak semua elemen bersatu padu, meningkatkan motivasi tersebut untuk lebih meningkatkan etos kerja, membangun kabupaten yang kita cintai ini. Selaku pemangku kebijakan, di sela gencarnya pembangunan, riak suara sumbang tentu memberikan warna tersendiri. Namun jauh sebelum negeri ini dibentuk, Aristoteles telah berpesan, hanya ada satu cara untuk menghindari kritik, yaitu tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, tidak menjadi apa-apa. Beliau melanjutkan pesannya dengan mengatakan, abaikan kritikan, membangun dari orang yang tidak pernah membangun apapun. Karenanya, di arena apapun sorak penonton selalu lebih riuh dibandingkan tim atlet terbaik sekalipun. Tugas pemerintah adalah berbuat dan berkarya tanpa batas dan sekat. Karena sebuah kenangan dan masterpiece akan indah jika ia telah berlalu. Pelayanan dan perjuangan yang kita lakukan selama ini tidak hanya memiliki manfaat secara duniawi saja, tetapi menjadi sebuah pekerjaan yang memiliki manfaat secara spiritual, di mana pekerjaan kita lakukan sebagai suatu ibadah, sehingga menjadi kegiatan yang terus menuntut optimisme tanpa batas. Pekerjaan-pekerjaan tersebut kita pelihara dalam bingkai prinsip dasar yang begitu utuh, bingkai keadilan, bingkai hubungan sosial, bingkai pelestarian lingkungan, bingkai waktu, bingkai hak dan kewajiban, dan bingkai ibadah yang menganut hukum pertanggungjawaban di depan pintu gerbang janji keabadian. Ada banyak bagian yang tidak kita ketahui dari pekerjaan kita. Ada campur tangan yang tak terjangkau oleh akal dalam keberhasilannya atau bahkan kegagalannya. Optimalisasi kerja akan selalu berhadapan dengan keterbatasan manusiawi, tetapi tidak ada sia-sia, karena pekerjaan yang kita bukan saja berorientasi dunia, tapi harus menembus ruang dan waktu sebagai suatu ibadah dan amalia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, demikian syukuran kita ini sebagai catatan baik dan buruk, klimaks ataupun anti klimaks dari cerita yang sama kita buat dan kita mainkan. Apapun peran yang kita mainkan akan berlaku berjalan sesuai dengan skenarionya. Kecil besarnya tetap akan memberikan arti bagi masa depan negeri
dibuang pulau ini. Sejatinya perayaan ini bukan hanya dari dan untuk kita sebagai manusia, namun perayaan ini memiliki seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Pepohonan di hutan, ikan dan seluruh biota yang ada di laut, semua menyambutnya dengan penuh keharuan, sukacita dan kegembiraan. Rasa syukur yang ditandai dengan tanggung jawab pada diri menjaga lingkungan tetap lestari agar anak cucu penerus membangun tetap dapat menikmati meriahnya suasana seperti hari ini dengan alam yang masih terjaga dan asli. Saya dengan Bapak Olbeko Riano Buddha, Wakil Bupati Raja Ampat, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen yang selama ini telah membantu, mendorong dan sekaligus menjadi pelaku ataupun aktor dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang telah kami canangkan. Jika dalam kepemimpinan kami yang memasuki tahun ketiga ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik sebagai pimpinan, kepada bawahannya ataupun selaku pribadi dan keluarga, maka pada kesempatan yang masih dalam suasana perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1944 Hijriah, di momen halal bihalal hari ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Kami juga sebagai manusia biasa yang mudah retak oleh salah dan hilaf kepada sesama. Sungguh hari kemarin adalah masa lalu. Keadaan hari ini adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang akan terjadi besok adalah harapan. Dan harapan hadir tergantung dari apa yang kita lakukan di hari-hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua, marilah dengan dilandasi hati yang bersih, ikhlas tulus, kita bersama-sama lagi melanjutkan pembangunan di kabupaten yang kita cintai ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan peran serta fungsi kita masing-masing. Mari kita bangkitkan semangat optimisme seperti langit yang nampak cerah, matahari yang semakin mekar bersinar, burung berdendang dengan merdu. Episode esok pagi akan begitu sempurna untuk kita awali dengan senyuman. Mengakhiri sambutan ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia HUT ke-20 Kabupaten Raja Ampat yang dalam waktu singkat setelah libur cuti bersama dapat menyelenggarakan syukuran peringatan hari yang sakral lahirnya Kabupaten Raja Ampat yang ke-20 yang kita cintai. Semoga semua pengorbanan saudara-saudara sekalian bernilai ibadah dan mendapat ganjaran pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya untuk berpantun. Menyelam malam di Waifoi, tak ketemu ikan kecuali buaya. Hari ini tepat 9 Mei, Raja Ampat memasuki usia dewasa. Mengayuh sampan ke Waigo Barat, singgah berenang di Pasir Timbul. Selamat ulang tahun Kabupaten Raja Ampat, maju bersama kita unggul. Beli matoa berbiji 4, harganya murah, enak rasanya. Selamat ulang tahun tanah Tuanapar, rawat indahnya dan jadilah mendunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bisa.
Terpujilah Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tinggi dan rendah, Allah yang Maha Kuasa yang segala, Allah yang kekal dan orang. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Kami akan merayakan Dasawarsa yang kedua 20 tahun Kabupaten Raja Ampat menuai. Oleh karena itu kami akan mensyukuri Engkau untuk segala berkat dan kasih karunia yang telah melimpah di dalam kehidupan kami dan kami telah menikmatinya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa Tuhan memberkati Kabupaten kedua Kabupaten Raja Ampat tercinta. Tuhan memberkati kerja keras yang telah dilakukan untuk membangun dan memajukan kabupaten dan seluruh masyarakat di daerah ini. Tuhan memberkati Bapak Bupati Raja Ampat, Tuhan memberkati Bapak Wakil Bupati Raja Ampat dalam segala kebijakan, dalam segala keputusan untuk membangun negeri ini. Percaya bahwa kedua hambamu akan menjadi wakil Allah untuk mengerjakan kesejahteraan, mengerjakan kemajuan dan mengerjakan kemakmuran bagi segala lapisan masyarakat di daerah ini, mereka yang berada di kota, mereka yang berada di distrik, mereka yang berada di kampung, bahkan mereka yang berada di distrik akan menikmati dan merasakan pembangunan ini sebagai berkat kasih karunia Allah yang datang dari surga untuk melawat mereka di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan kesanggupan kepada kedua hamba-Mu dalam bekerja dan membangun di daerah ini. Tuhan beri perlindungan atas kehidupan mereka. Tuhan menjauhkan segala bahaya, bahkan segala kesia-siaan. Biarlah hari ini berkat-berkat dari surga akan tercurah dan melampaui kehidupan kedua hamba-Mu ini. Rencana-rencana ke depan untuk membangun Kabupaten Raja Ampat kami bawa di hadapan kekudusan Allah, dan kami mohon jamahan urapan Tuhan dan berkat-Mu atasnya. Bapa di sorga, Tuhan memberkati juga semua pejabat pada pemerintah kami di sini. Bapak Sekretaris Daerah, pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, dan seluruh pegawai. Tuhan memberkati. Biarlah mereka akan melakukan pelayanan seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tamu dan undangan yang berkenan hadir pada hari bahagia, hari yang bersejarah di Kabupaten Raja Ampat, mereka yang dari Provinsi Papua Barat Daya, mereka yang datang dari Sorong Raya, dari manapun mereka datang, Tuhan juga memberkati. Biarlah hari ini menjadi berkat di dalam kehidupannya.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati sekalian kami yang berada di tanah lapang ini. Kami percaya bahwa hadirat dan kemuliaan Allah akan melawat dan memberkati kami, memberkati seluruh lapisan masyarakat di daerah Kabupaten Raja Ampat. Bapa di sorga, Tuhan juga berkenan memberkati panitia yang bekerja dengan jeri-jeri untuk mengupayakan dan menyediakan segala sesuatu dan acara hari ini boleh berlangsung dengan penuh sukacita. Inilah doa kami. Dalam kesemuanya ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tamu undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Raja Ampat. Kepada lambang pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Lambang daerah Kabupaten Raja Ampat meninggalkan lapangan upacara. Dua kali haluan kanan. Jalan di depan. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan. Upacara telah dilaksanakan, dua kurang selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Bubarkan.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Hormat! upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Salah tekan dan sudah cara ulang. Pasukan masing-masing dan peleton ambil barisan dengan rencana. Kerjakan! Selanjutnya adalah